ada itu ya, kayak kerasa dingin sebelah gitu loh. Terus tiba-tiba kan saya langsung menjemin mata, soalnya kan kayak ada pusing-pusing gimana gitu. Jadi menjamkan mata, tiba-tiba kayak muncul di depan gitu. Selamat petang sahabat mistis. Pada kali ini saya kedatangan seorang gadis yang akan membagikan ceritanya pada masa sekolahnya. Beliau merupakan seorang gadis yang mempunyai kelebihan. Beliau mempunyai kelebihan bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Pada kesempatan ini beliau sudah berada di sini. Selamat malam, Mbak Lia. Selamat malam. Apakah betul yang saya sampaikan barusan? Benar sekali. Oke, agar tidak panjang lebar, beliau akan menceritakan kisahnya. Ya benar sekali Mas, saya sudah dari kecil saya memang ya bisa orang katakan itu anak indigo, mungkin karena dari faktor keturunan. Awalnya sih saya dari kecil itu agak bodoh amat dengan hal-hal seperti itu. Namun lama-kelamaan saya agak risih gitu loh, dan pengen lebih dalam mengenal mereka juga. Soalnya kan terlalu banyak gangguan-gangguan yang saya alami. Oh, berarti Anda semakin kepo dengan makhluk yang tak kasat mata itu? Iya, benar sekali. Jadi saya itu semakin lama semakin pengen tahu apa sih mau mereka, bagaimana sih mereka itu gitu loh. Jadi saya mencoba dekat dengan mereka dan ingin berkomunikasi, tapi sebenarnya saya nggak mau berkomunikasi. Tapi mau gimana lagi, karena gangguan itu setiap hari datang. Jadi saya mau tahu tentang mereka. Tapi dibalik itu saat kecil itu nggak serisi itu gitu loh. Mungkin karena udah besar, saya lebih memahami hal-hal seperti itu. Jadi saya ingin memperdalam juga. Dan hal seperti itu saya rasakan semenjak saya SMP itu semakin parah gitu loh. Oh, berarti kalau masih kecil tuh masih cuma penampakan biasa gitu ya? Iya, penampakan biasa. Dan saya juga nggak terlalu pengen tahu gitu, nggak terlalu ngeh, dan nggak pernah juga melihat mereka secara jelas gitu kalau masih kecil. Cuma ngeliat sekilas dan saya berpaling gitu. Oh, berarti kalau yang mulai SMP itu gimana? Kalau mulai SMP itu pertama saya awal masuk sekolah, itu saya ngerasa udah nggak nyaman gitu loh. Dan lama-kelamaan saya sekolah itu keterusan mungkin ya karena gangguan mereka, jadi dia agak gimana gitu. Maksudnya agak gimana? Ya dia tuh sering datengin saya, kayak mungkin ada sesuatu hal yang pengen dia sampaikan, tapi saya nggak ngerespon gitu loh. Saya nggak mau komunikasi. Ya, contohnya seperti apa? Waktu pertama sekolah itu gimana? Waktu pertama sekolah itu saya ada di sekolah itu kan waktu sama teman-teman saya bel upacara itu kan. Setiap upacara itu saya kan selalu mengikuti, bukan jadi petugas yang lain, melainkan saya kan selalu ada di sampingnya paduan suara itu selalu. Di situ saya diam dan cuma ngeliatin anak-anak juga kan, soalnya saya juga nggak ikut upacara, cuma ngawasin aja. Jadi itu dia tuh tiba-tiba muncul gitu loh. Oh, yang muncul tuh sosok Anak sekolah itu tadi, yang dia tuh memakai kayak seragam sekolah gitu loh. Oh, berarti dia semacam kayak anak sekolah juga? Iya, mungkin seperti itu sih. Waktu munculnya tuh di jam kapan, apa setiap hari atau gimana? Kalau setiap hari, iya. Cuma waktunya itu berbeda dan tempatnya itu juga berbeda. Oh, gimana sih biasanya sosok-sosok itu, Pak, kalau mau muncul itu? Ada kode-kode apa atau apa yang dirasakan? Biasanya itu yang saya rasakan kalau misalkan mau ada itu ya, kayak kerasa dingin sebelah gitu loh. Terus tiba-tiba kan saya langsung menjemin mata, soalnya kan kayak ada pusing-pusing gimana gitu. Jadi menjamkan mata, tiba-tiba kayak muncul di depan gitu, ada di depan. Oh, itu sosok itu ngomong nggak? Dia itu mau ngomong tapi saya nggak ngerespon, soalnya saya nggak mau komunikasi, saya takut gitu loh. Oh, berarti semacam kayak apa ya, menggambarkan mau bicara gitu ya? Iya, dia mau bicara, mau bercerita banyak gitu mungkin, tapi saya nggak mau komunikasi soalnya saya takut gitu loh. Oh iya, ini kan menurut informasi dari orang terdekat
Anda kan sering kesurupan katanya. Itu sering. Waktu SMP juga kan? SMP juga, waktu ya sampai besar lah. Sampai besar. Gimana sih yang waktu cerita waktu kesurupan itu? Kalau waktu kesurupan itu sebenarnya saya juga nggak ngeh ya, mungkin dia pengen masuk, pengen merasakan apa yang kita rasakan, sama-sama merasakan gitu loh. Dan yang nggak saya ngeh itu, dia tuh setiap masuk ke saya ataupun yang saya rasakan, dia tuh bilang mau sekolah aja gitu loh. Oh, berarti sosok itu seakan-akan pengen sekolah gitu. Iya, dia selalu bilang gitu. Dan setiap cerita-cerita juga dari teman saya, dari saudara saya sendiri. Kalau misalkan kita lagi diem gitu di teras atau lagi ngobrol-ngobrol kumpul gitu, sosok itu lu kayak masuk lagi terus bilang, dia kayak bahasa Jawa gitu ya. Kalau bahasa Jawa ke bahasa Indonesia bilang gini loh, kak ayo kita sekolah gitu, kayak gitu aja. Oh, waktu kesurupan itu? Iya. Rasanya waktu kesurupan. Ini kan menurut informasi juga ya, katanya kesurupan itu sempat kesurupan massal. Kesurupan massal itu pernah. Itu selalu ngikut? Kalau dia selalu ngikut, selalu hadir. Iya. Berarti sering juga sih ya. Itu ya waktu SMP tuh cuma sosok itu aja lah. Kalau cuma sosok itu aja enggak. Yang sering merasuk itu. Kalau yang sering masuk ke saya cuma itu aja. Tapi kalau yang ke yang lainnya itu banyak. Ya, yang sering masuk cuma itu gitu ya. Iya. Dan ceritakan kalau mau masuknya itu, kalau mau kesurupan itu tanda-tandanya gimana gitu. Kalau mau kesurupan awalnya saya tuh kayak ngerasain panas, tapi cuma panasnya itu cuma dari leher ke dada aja. Dari leher ke dada. Terus habis itu saya nggak tahu lah lanjutannya gimana. Terus sembuhnya itu biasanya berapa menit waktu kesurupan itu? Rata-rata? Kurang tahu soalnya kan nggak, kalau orang kesurupan masa mau lihat jam, Iya, kan nggak nggak sadar mungkin. juga ya. Oh, berarti hampir tiap hari kesurupan ini? Hampir tiap hari. Oh iya. Biasanya kalau mau kesurupan itu ada waktu kegiatan apa sih? Tergantung, kadang juga waktu upacara. Habis upacara itu selalu. Tapi kadang juga kalau diem di kelas kayak kita lagi ngobrol sama temen atau lagi sendirian gitu bisa. Oh, berarti sosok itu setiap muncul pasti kesurupan, enggak kan? Enggak. Cuma ya gitu, mau kayak setiap muncul juga mau komunikasi tapi saya enggak mau. Iya. Oh, berarti kalau setiap upacara itu sosok itu lebih banyak muncul, sering muncul. Selalu. Gitu? Selalu. Pasti muncul. Iya, selalu. Dia tuh kayak ngikut gitu loh. Munculnya tuh di tempat upacara atau gambarkan skema tempatnya itu? Bukan, kalau di lapangannya enggak, cuma kayak ada di pohon gitu loh, sebuah pohon. Dia tuh selalu ada di situ. Kalau nggak duduk ya berdiri di situ. Nggak gerak sama sekali. Nggak gerak sama sekali. Tangannya selalu ke belakang. Oh, semacam kayak sikap anak upacara gitu ya? Iya. Iya. Kalau sosok-sosok lain yang di sekolah itu? Sosok lain banyak. Mungkin beberapa orang juga mungkin tahu lah ya, yang tahu. Ada hubungannya nggak dengan sosok itu? Kalau mungkin kayak nggak ada, soalnya saya juga nggak tahu, soalnya dia kan nggak cerita dan saya nggak mau ngeladenin gitu. Oh, iya sih, katanya kan menurut informasi ini sampai ikut ke rumah katanya ya. Kalau ikut ke rumah iya, sampai kadang tidur pun itu ngerasa ada di sebelah gitu. Iya. Oh, berarti sosok itu semacam kayak merasa ada kenyamanan dengan Anda gitu ya? Iya, dia kayak mau berteman, dia tuh pengen teman, pengen punya sosok sahabat gitu loh yang menemani dia. Oh, itu kan cerita di SMP kan ya? Kalau untuk sosok-sosok lain itu apa biasanya yang sering muncul di sekolah itu? Kalau yang sering muncul itu biasanya yang kebanyakan kayak apa, bayi gitu loh, kayak anak kecil. Iya. Anak kecil lagi main, terus ada bayi yang jalan gitu. Oh, lainnya? Tangan-tangan buntung juga ada. Waktu itu sempat ngeliat. Oh. Cuma penampakan itu tangan aja, nggak ada tubuh, nggak ada kepala, nggak ada apa-apanya. Berarti sangat menyeramkan sekali sekolah itu ya? Ya lumayan sih kalau. Yang sering kelihatan sosok itu semua apa?
Kalau dari sepengetahuan saya, tanya ke teman-teman, biasanya kan saya ngelihat gitu ya. Saya tanya ke teman-teman, teman-teman pada nggak tahu. Oh, berarti memang Anda mempunyai kelebihan nggak bisa melihat barang gitu ya? Iya, ya percaya nggak percaya ya seperti itu. Kalau bisa dihitung berapa kali sih mengalami kesurupan itu waktu di sekolah itu? Nggak ngerti ya, soalnya nggak ngitung gitu. Berkali-kali udah mulai dari kelas 1 Kelas 1 sampai kelas 3. sampai mau lulus sekolah. Itu gangguan yang sangat berat itu waktu kelas berapa itu? Gangguan yang paling berat itu waktu kelas 2. Kelas 2. Coba ceritakan gangguan apa aja yang waktu kelas 2 itu? Kalau dari kelas 2 itu kesurupannya itu malah lebih sering. Oh, lebih sering. Iya, dan dia itu lebih sering hadir gitu kan. Biasanya kadang kalau cuma upacara sama apa jam-jam tertentu aja. Tapi kalau itu kayak setiap hari, setiap waktu kayak dia itu mau nemenin gitu. Oh, berarti keluarnya dia tuh nggak cuma upacara ya berarti ya? Enggak. Oh, iya iya. Berarti yang sangat ekstrim gangguannya tuh waktu kelas 2 ya? Waktu kelas 2. Setelah kelas 3 masih atau berkurang? Itu masih, tapi cuma nggak terlalu parah kayak kelas 2 yang kemarin. Soalnya saya buat itu kayak bodo amat lah, biarin dia ganggu. Pokoknya saya konsentrasi saya itu di sini sekolah gitu. Oh, berarti tapi masih ada gangguan? Masih ada. Oh, respon Anda sendiri tuh ya udahlah ngeliat-ngeliat Iya, tapi ya nggak. bodo amat lah gitu. Oh, kayak gitu ya. Oke, itu kan waktu SMP. Nah, habis itu kan lanjut ke SMK ya? Iya, lanjut. Lanjut ke SMK. Nah, SMK tuh jauh jaraknya dari SMP itu? Ya nggak terlalu jauh, mungkin sekitar beberapa menit lah, 15 menit nyampe kalau. Oh, estimasi perjalanannya tuh 15 menit ya. Kalau dari SMP ke SMK-nya tuh. Iya. Nah, kabar-kabar katanya sih di SMK tuh sering juga lihati makhluk halus juga ya. Ya setiap hari kalau lihat ya setiap hari. Oh, kalau lihatnya setiap hari ya di Iya. SMK tuh ya. Di mana-mana juga, nggak di sekolah juga iya. Oh, lah kalau yang di SMK tuh sosoknya sama nggak? Itu nggak sama, berbeda sekali. Oh, beda ya berarti. Semacam kayak memang beda tempat, beda penghuninya kan ya. Iya, soalnya kan tempat itu kan punya cerita masing-masing dan punya apa ya, dunianya masing-masing juga. Mungkin kan alamnya di sana, dia di sana gitu kan, beda. Kalau semenjak di SMP sampai lulus dapat informasi apa nggak dari itu? Dari semenjak kejadian itu kayak kesurupan, apa dapat informasi yang dahulu atau gimana? Atau dapat informasi dari orang terdekat? Ya itu sempat dapat informasi tentang ya kesurupannya gitu, terus diceritakan gitu sama teman-teman. Nanti habis kesurupan kan kembali lagi ke kelas, udah normal tuh kembali lagi ke kelas, itu teman-teman banyak yang cerita, awakmu lo tadi gini gitu. Diceritakan informasinya tuh apa? Semacam kayak apa? Ya kayak misalkan saya lagi kesurupan, kan sayanya juga nggak sadar, nggak tahu gimana reaksi saya, gimana kejadiannya saya nggak tahu. Itu teman-teman pada cerita, kamu lo tadi nangis gak jelas gini minta sekolah, teriak gak jelas gitu. Oh, yang minta sekolah yang sosok anak sekolah itu ya? Iya. Itu cowok apa cewek? Kalau menurut dari saya yang saya lihat itu kayak cowok, soalnya dia pakai celana. Oh, pakai celana. Iya. Kalau yang cewek itu berarti sekarang pakaiannya kan pakai rok ya? Pakai rok. Oh, iya. Terus informasi dari orang sekitar SMP apa yang waktu SMP itu emang tempatnya angker atau gimana? Kalau informasi dari orang sekitar, SMP itu dulunya itu bukan sekolahan kan, kayak apa ya, tempat bukit gitu loh, bukit tempat pengambilan pasir, orang-orang biasanya ngambil pasir di situ gitu loh. Oh, berarti dulunya tuh semacam kayak tempat liar gitu ya? Iya. Banyak banget orang yang cerita juga kalau dulu ada orang gitu loh, waktu itu pas jam sekitar setelah asar lah, sore gitu, jam 4 dia itu ke situ mau ngambil pasir. Waktu dia mau ngambil pasir itu tiba-tiba pasirnya dari atas itu jatuh sendiri gitu loh, nimpa dia, dan dia itu ketimpa pasir itu nggak diketemukan sama orang sama sekali selama beberapa lama gitu loh. Oh iya. Oh, berarti menurut orang sekitar SMP itu memang dulunya tuh tempat pernah ada kejadian orang meninggal gitu ya? Iya, pernah ada kejadian orang meninggal seperti itu. Kalau dari penampakan yang dialami, pernah nampak nggak? Pernah,
itu berapa kali gitu loh pernah nampak. Menampakkan orang yang meninggal itu. Iya, cuma dia itu kayak cuma berdiri aja diem gitu. Tempatnya tuh di apa? Di taman sekolah. Oh, di taman sekolah. Pakaiannya itu bisa digambarkan ciri-cirinya? Kalau pakainya sama kayak orang mau ke sawah itu, pakai kaos, terus pakai celana pendek biasa gitu, terus pakai topi bulat gitu loh. Oh, semacam iya. Oke, itu kan waktu di SMP ya. Saya dapat informasi katanya SMK-nya tuh dekat kuburan. Iya, bersebelahan. Bersebelahan dengan kuburan. Oh, atau dulunya tuh kuburan terus dibangun enggak? Kalau itu saya kurang tahu. Yang saya tahunya cuma bersebelahan sama kuburan, dan itu katanya cuma tanah kosong gitu. Oh, cuma tanah. Tapi bersebelahan dengan kuburan. Bersebelahan. Nah, itu kan semacam kayak kalau sudah dekat kuburan orang kan pasti mikirnya tuh. Iya, mikirnya yang aneh-aneh. Aneh-aneh kan pasti. Pertama sekolah tuh apa yang pernah dialami? Hal-hal yang kayak gitu tuh. Waktu pertama kali masuk situ itu nggak ngelihat, cuma ngerasain kayak ada hawa-hawa yang beda gitu kan. Soalnya kan daerahnya juga kayak gitu tempatnya. Itu kayak ada panas-panas gimana gitu loh waktu masuk dari gerbang ke dalam, itu udah kayak ngerasain hawa yang panas gitu loh. Oh iya. Nah, terus lanjut itu waktu pertama ngeliat, tapi waktu masuk pertama SMK itu emang sudah nggak enak ya? Udah nggak enak sih, udah kayak perasaan itu, duh ini bener-bener udah ada juga gitu, pasti ada lagi gitu. Ya, terus itu pertama ngeliat gimana? Pertama ngeliat itu saya nggak ngeh, karena apa ya, saya bodo amat gitu loh, nggak mau keulang kayak yang SMP kemarin gitu. Sosok yang pertama muncul di SMK itu? Yang pertama kali muncul itu kayak ya ibarat seorang wanita gitu loh. Yang sering muncul itu? Yang sering muncul seorang wanita. Seorang wanita yang itu gimana? Ngomong atau gimana? Dia nggak ngomong, cuma dia itu hadap ke belakang, duduk di sebuah kursi gitu, cuma mainin rambutnya aja gitu-gitu aja. Wajahnya kayak apa? Nggak pernah menampakkan wajahnya. Oh, berarti membelakangi ya? Iya. Oh, berarti menampakkan diri tuh selalu membelakangi gitu? Nggak pernah ngelihat ke depan wajahnya nggak? Nggak, soalnya saya nggak mau lebih tahu dia, takut kayak SMP kemarin gitu. Oh iya, tolong sedikit ceritakan yang di SMK itu apa? Kejadian-kejadiannya itu? Kejadiannya kalau yang di SMK itu nggak separah di SMP. Soalnya saya lebih bodoh amat, soalnya saya fokus banget sama sekolah saya aja gitu loh. Itu kayak dia itu ya muncul, tapi saya nggak ngerespon dia, takut dia nanti nyaman lagi dan mau berteman lagi gitu. Oh iya, pernah ngalami kesurupan yang di SMK pernah. Oh, pernah ngalamin juga? Pernah juga. Berapa kali itu? Kalau di SMK cuma sedikit, mungkin 3 kali. 3 kali. Yang masuk itu sosok apa itu? Kalau yang pertama itu kayak ya sosok bukan wanita itu tadi, berbeda. Dia itu sosok ya seorang wanita, cuma berbeda dari yang tadi, dari yang sebelumnya. Dia cuma ya masuk, diem, dan kayak ngeliatin orang aja gitu, terus keluar lagi udah. Oh, itu tampil gambaran fisiknya kayak apa yang merasuk itu? Ya orangnya itu pakai kayak baju zaman dulu orang-orang pakai, orang tua-tua dulu pakai gitu loh. Oh iya. Kayak kebaya tapi bukan kebaya gitu loh. Itu nggak ngasih informasi apa-apa atau? Nggak sama sekali, cuma masuk aja, terus nggak lama kemudian keluar lagi. Oh, itu yang pertama? Yang pertama. Yang selanjutnya itu masih sosok yang sama nggak? Nggak sama. Kalau yang kedua, ketiga itu bukan sosok yang sama. Dia itu sosok anak kecil, kayak dia itu mau cari temen, terus temennya itu mau diajak ke rumahnya, mau dikalin sama mamanya, ayo kita ke mamaku gitu. Kalau setiap masuk dia selalu ngajak ke rumahnya. Oh. Dan anehnya kalau ngajak ke rumahnya itu selalu ngajak ke kuburan. Kuburan yang di samping sekolah itu. Oh, berarti yang kedua itu sosoknya anak kecil. Iya, anak kecil yang selalu pengen ngajak main. Kisaran umurnya berapa? Sekitar 5-6 tahunan lah. 5. Oh, masih kecil ya. Oh, setiap masuk itu pasti ngomong mau ngajak ibu ke rumah ibunya gitu. Iya, kayak ayo kita main ke rumah ibu. Nanti kalau udah selesai ya tetap dia ngerasuk, tapi cuma gini bilangnya, kata teman-teman saya itu bilangnya gini, sudah aku mau pulang, itu tetap ada di dalam. Jadi saya kayak mau dibawa gitu. Oh, itu informasi dari
teman-teman sekolah itu ya. Terus yang ketiga juga? Ya sama anak kecil itu. Sama anak kecil Iya. juga itu. Oh berarti gangguannya itu nggak se-ekstrim SMP tuh ya? Enggak. Iya iya iya. Oh, berarti iya sih. Yang di SMP tuh waktu kelas 2 kan ya? Iya, untuk kelas 2 itu parah. Parah. Sampai kayak saya tuh mikirnya sampai stres gitu loh. Sempet sakit beberapa bulan gara-gara mikir itu. Oh gara-gara sering dirasuki tuh ya? Iya, sampai saya mikir kok gini sih, kok tambah lama tambah parah gitu. Terus berkurangnya gangguan tuh ada intervensi dari orang nggak? Maksudnya panggil orang pintar atau apa atau gimana? Nggak pernah panggil orang pintar, selalu kan walaupun kesurupan tuh selalu sama ayah saya sendiri pribadi, almarhum ayah saya sendiri. Oh berarti ayahnya tuh dipanggil ke sekolah gitu ya? Iya, waktu saya kesurupan selalu dipanggil ke sekolah. Oh berarti ayahnya tuh juga bisa lah gitu ya? Kayak mengatasi hal-hal gitu? Ya bisa, cuma dia nggak mau memperdalam aja, cuma bisa buat ngobatin anak juga itu aja. Ya, ya, ya. Ya baiklah, terima kasih telah berbagi ceritanya di channel ini. Dan perlu diketahui kawan-kawan, sebenarnya cerita ini sangat panjang. Tapi berhubung karena kita syuting terlalu malam juga, kita ini jam 3 malam di sini. Jadi akhirnya kita gimana caranya mempercepat syuting ini. Oke, terima kasih Mbak Dian Iya, sama-sama. telah berbagi. Terus ikuti channel kami dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Selamat petang.